Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sophie benar-benar sudah melakukan kesalahan yang besar. Jika sampai suaminya tahu, mungkin ia akan habis. Jika sampai Garda mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh istrinya itu, mungkin Sophie tidak akan berani melakukan hal senekat ini. Wanita itu sudah membuat noda pertama di pernikahannya dengan Garda. Ia sudah berani kabur dan menemui pria lain. Tidak hanya bertemu, keduanya malah sudah melakukan hal yang tidak pantas. Sebagai seorang istri, Sophie benar-benar sudah melanggar batas. Ketika matahari mulai condong ke barat, Sophie masih berada di apartemen kekasihnya. Saat ini mereka berdua sedang duduk di sofa. Wanita itu mulai galau setelah ciuman mereka. "Bagaimana bila kita kabur ke luar negeri?" Juna memutar posisinya. Kini mereka duduk sempurna berhadap-hadapan. Sophie terhenyak. Ajakan Juna kelewat berani. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan suaminya lakukan. Bisa-bisa Garda akan langsung membunuhnya di tempat. Tiba-tiba ia bergidik ngeri membayangkan kemarahan sang suami. "Maaf, semua tidak semudah yang kamu bayangkan." "Kenapa? Apa kamu menyukai pria kayak itu?" Juna curiga. Bukan seperti itu. Hanya saja," kata-kata Sophie terputus ketika terdengar suara pintu diketuk. Baik Sophie maupun Juna, mereka saling menatap. Di depan pintu apartemen itu, dua orang dengan perawakan tinggi besar sedang menunggu di luar. Tok tok tok, makin lama ketukan itu menjadi gedoran yang keras. Kaget campur panik, Sophie langsung beranjak dari posisinya semula. Klek, begitu pintu terbuka, dua orang yang merupakan bodyguard Garda langsung nyelonong masuk ke dalam ruangan. Tidak peduli dengan Juna yang bertanya siapa mereka. Orang-orang tersebut langsung menarik Sophie keluar. "Lepasin!" teriak Sophie. Juna akan menolong, namun sayang sekali salah satu bodyguard Garda menghadang dirinya, membuat ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap Sophie yang semakin menjauh dan menghilang dari pandangan. Jengkel plus kesal, begitu para orang-orang itu pergi, Juna melempar apa saja yang ada di depannya. Sebuah vas cantik menjadi korban pertama. Kini bunga dalam vas tersebut berserakan di atas lantai. Juna hanya bisa melampiaskan amarahnya pada benda-benda di sekitarnya. Setelah itu, ia duduk di kursi dan mengusap wajahnya dengan kasar. Terlihat sekali ia begitu frustasi karena Sophie kembali dirampas dari sisinya. Sementara itu, Sophie yang dibawa oleh dua bodyguard nampak ketakutan. Ia nampak cemas apa yang akan Garda lakukan pada dirinya kali ini. Sesaat ia berpikir bagaimana bisa orang-orang Garda menemukan dirinya. Sekilas bayangan wanita yang sempat ia temui di kantor tadi membuatnya sadar. Rupanya ia sudah ketahuan. Tinggal menunggu waktu. Nanti apa yang akan terjadi padanya akibat aksi kaburnya ini. Sepanjang perjalanan di dalam kendaraan tidak ada suara sama sekali. Yang terdengar hanya deru mesin mobil. Sedangkan dua orang yang menangkap dirinya tadi nampak tenang. Dan mata Sophie terbelalak ketika menatap beberapa petunjuk jalan, entah berapa tol yang sudah mereka lewati. "Kita mau kemana?" Ia memberanikan diri bertanya pada para bodyguard yang bertampang sangar itu. "Sebaiknya Nyonya Muda menurut, itu jauh lebih baik," ujar salah satu bodyguard dengan suara berat. Sophie heran, ia hanya bertanya mau dibawa kemana, namun jawaban malah tak sesuai. Tidak ingin tambah kesal, ia pun mencoba mengalihkan perhatian. Ia merogoh ponsel dalam tas.
"Mana ponselku?" tanyanya dalam hati. "Pasti ketinggalan di sana." Sophie merutuki sikap bodohnya. Bagaimana bisa ia meninggalkan ponsel di apartemen Juna? "Anda mencari ini?" Sophie langsung merasa lega ketika salah satu dari bodyguard memberikan ponselnya. "Terima kasih." Ucapan terima kasih darinya tidak disambut. Orang itu terus menatap ke depan dengan tatapan serius. Sophie menggerutu dalam hati. Bos dan anak buah sama-sama dingin. Apa mereka tercipta dari bongkahan es? Ia merutuk nasib buruk yang selalu dikelilingi oleh pria-pria dingin. Tidak terasa, akhirnya sampai juga, dan Sophie menatap sekeliling. Hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Begitu para bodyguard keluar dari mobil, ia pun ikut keluar saat dibukakan pintu oleh salah satu di antara mereka. "Kita di mana?" Dua pria kekar itu, mulutnya seperti terkunci. Tidak ada yang mau menjawab pertanyaan Sophie. "Silakan masuk ke dalam, kami akan tunggu di luar." Tambah jengkel, Sophie lantas melengos pada orang-orang suruhan suaminya itu. "Siapa yang sudi tinggal di sini?" Sophie menatap bangunan khas Belanda, bagus dan megah, tapi terkesan tua. Ada rona mistis di dalamnya. Perlahan ia melewati jalanan setapak yang tertata rapi dengan batuan alam. Sebenarnya rumah ini memiliki nilai artistik yang tinggi. Sayang letaknya mengapa harus di tengah hutan seperti ini. Itu adalah villa milik keluarga Rajasa. Entah mengapa para bodyguard membawa dirinya kemari. Yang jelas itu adalah perintah dari suaminya. Dengan langkah penuh hati-hati, ia mulai masuk ke dalam bangunan yang bercat serba putih itu. Saat akan membuka pintu, ia merasa ragu-ragu. Namun karena para suruhan garda menatap dirinya dan mengangguk pelan, mau tak mau ia akhirnya masuk ke dalam, sepi, kosong, dan sunyi. "Pria gila, apa maksudnya aku dibawa kemari?" Ribuan tanya bertebaran dalam benak wanita muda tersebut. Saat masuk semakin ke dalam, bunyi klonteng menarik perhatiannya. Ia lantas menuju sumber suara. Ada di dapur, seorang wanita paruh baya sedang bertarung dengan spatula dan wajan. "Permisi." Wanita itu menoleh sekilas. Ia bersikap acuh dan meneruskan kegiatan masaknya kembali. Oh my God, Sophie tidak habis pikir di mana-mana mengapa ia dipertemukan dengan manusia dingin. "Mari, kemari Nyonya." Suara pria paruh baya langsung membuatnya terkejut. Ia pun menoleh ke belakang. "Saya tukang kebun Nyonya yang menjaga villa ini," ucap pria itu dengan lebih ramah daripada orang-orang sebelumnya. Iya Pak. Mari saya tunjukkan kamar tuan muda." Sophie pun mengikuti kemana pria itu membawanya. Mereka berhenti tepat di depan sebuah kamar yang terletak di lantai 2. "Ini kamar tuan muda, beliau bilang akan kemari nanti malam." "Terima kasih. Saya permisi Nyonya." Selepas kepergian pria itu, ia pun masuk dalam kamar. Sangat megah. Sophie tak menyangka kamar suaminya di villa itu layaknya hotel bintang 5. Sophie pun melihat-lihat. Beberapa saat kemudian, karena capek habis perjalanan jauh, ia sampai menguap berkali-kali. Dan karena udara di sana sangat sejuk menyegarkan, tidak terasa rasa kantuk menyerang. Lama-lama ia tertidur. Ia tidur lelap dengan posisi meringkuk di sofa kamar. Hingga malam tiba, menyisakan suara jangkrik di mana-mana. Sophie masih lelap, hanya saja posisinya sudah berubah. Ia sudah selonjoran di atas sofa, tidak lagi seperti semula.
Klek, terdengar suara pintu terbuka dengan amat pelan. Di balik cahaya lampu yang temaram, sosok pria berjas muncul dari bayang-bayang gelap itu. Garda, rupanya ia sudah sampai di villa. Begitu sampai, ia melewatkan makan malam yang sudah dibuat penjaga villa. Tidak sabar bertemu Sophie karena istrinya tadi pagi sudah mulai kabur lagi. "Bangun!" seru Garda dingin. Entah karena lelah akibat banyak pekerjaan atau lelah karena menempuh perjalanan jauh untuk sampai villa, yang jelas wajah pria itu saat ini terlihat tak bersahabat. "Bangun!" Kali ini ia menggoyang-goyangkan lengan Sophie. Karena ada yang mengusik tidurnya, Sophie pun langsung terbangun. Begitu membuka mata, ia langsung memundurkan wajahnya. "Tadi kamu kemana?" Masih dengan nada baik-baik, pria itu mulai menginterogasi Sophie. Tidak bisa menjawab, Sophie menjadi terdiam. "Aku ingin mendengar penjelasan darimu," ujar Garda kemudian. Masih memilih membisu, Sophie tak mau menjawab pertanyaan dari sang suami. "Mengapa aku merasa sedang kepergok selingkuh?" batin Sophie. Marah karena sang istri tak merespon kata-katanya, pria itu mendadak menggebrak meja yang ada di depannya. "Tadi kamu bertemu siapa?" Akhirnya suara itu menggelegar. Penjaga villa yang kebetulan lewat membawa teh panas langsung memutar langkah, tidak jadi memberikan teh itu pada tuannya. Berbeda dengan juru masak di villa itu, ia terlihat senang ada keributan di sana. Wajahnya yang tak lagi muda nampak tersenyum sinis.